wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya dapat mempresentasikan proposal penelitian saya dan juga berterima kasih kepada dosen saya yaitu Dr. Anto Meliano Ajis atas bimbingannya. Sebelumnya, perkenalkan atas nama saya Rian Abdul Ajis dengan NPM A101602224. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Metode 7 Tools untuk meminimalkan produk cacat pada konveksi sedulur Bandung. Nah, pada saat ini industri konveksi di Indonesia berkembang semakin pesat. Banyak perusahaan besar maupun kecil yang memerlukan sebuah sistem yang baik agar menghasilkan output produk yang optimal. Perusahaan seharusnya bisa menentukan strategi operasi yang akan digunakan agar kegiatan produksi berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya strategi dalam kegiatan operasi perusahaan juga mampu membuat sebuah perumusan keputusan, pemilihan teknologi, dan penentuan skala produksi. Pada dasarnya, tujuan utama sebuah perusahaan adalah menghasilkan sebuah produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau pasar dengan memberikan kualitas yang optimal. Dengan adanya tuntutan itu, perusahaan bisa mencapai target yang sesuai dengan rencana dari perusahaan tersebut, yaitu kegiatan produksi, mutu produksi, waktu produksi, dan dengan biaya yang efisien dengan memanfaatkan faktor-faktor produk. Produk cacat merupakan barang yang dibuat dalam proses produksi namun memiliki nilai yang kurang baik dari segi mutu. Semakin banyak produk-produk cacat yang dihasilkan dari sebuah kegiatan produksi, maka akan besar pula biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, dengan memberikan perhatian pada kualitas akan memberikan dampak kepada bisnis melalui dua cara, yaitu yang pertama, terhadap biaya produksi, yang kedua, dampak terhadap pendapatan. Perusahaan harus mampu mempertahankan eksistensi dalam membuat produk-produk yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan konsumen guna untuk mendapatkan profit. Sebuah produk harus mampu memenuhi kebutuhan konsumen dapat dilihat dari hasil sebuah produk yang baik. Nah, di sini ada tabel produksi konveksi sadulur pada tahun 2017 yang dimana ada klasifikasi jenis barang, jumlah produksi barang, total produk normal, dan total produk cacat. Nah, di sini pada bulan Januari pada klasifikasi jenis barang Reglan Madrasah Dewasa yang jumlah produksi barangnya yaitu 100 pieces, tetapi di sini telah terjadi produk cacat 100%. Nah, lalu di sini ada terjadi pada bulan Februari yang dimana klasifikasi jenis barang yaitu t-shirt acara akustik UKM Ansera yang jumlah produksi barangnya yaitu 80 dan total produk cacatnya juga 80. Lalu pada bulan April yang klasifikasi jenis barangnya t-shirt IMI Jawa Barat yang jumlah produksinya 80 dan terjadi produk cacatnya juga 80. Lalu pada bulan Juni ada dua klasifikasi jenis barang yaitu t-shirt komunitas yang memproduksi 80 dan total produk cacatnya 80. Lalu t-shirt Dare to be Different yang jumlah produksi barangnya 100 dan total produksi yang cacatnya juga 100. Tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, mengetahui pengendalian kualitas yang dilakukan oleh konveksi sadulur Bandung. Yang kedua, mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi penyebab terjadinya produk cacat pada konveksi sadulur Bandung. Yang ketiga, mengetahui hasil analisis penerapan metode 7 Tools untuk mengukur seberapa besar pengaruh untuk meminimalkan produk cacat. Nah, di sini tinjauan pustaka yang pertama yang saya akan bahas yaitu menurut Heiser DKK tahun 2017, manajemen operasi merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan barang
dan jasa melalui adanya proses transformasi dari input menjadi output. Yang kedua, menurut DAP tahun 2006, manajemen operasi adalah bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang serta menggunakan alat dan teknik khusus untuk memecahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari pengendalian kualitas, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas, dan konsep meminimalkan produk cacat. Nah, yang pertama dari pengendalian kualitas menurut Stephenson pada tahun 2015 yaitu suatu proses yang mengevaluasi hasil produksi terhadap suatu standar dan mengambil tindakan-tindakan perbaikan jika hasil produksi tidak memenuhi standar. Yang kedua, menurut Gaspers pada tahun 2011, pengendalian kualitas adalah teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Nah, yang kedua yaitu ada pada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. Yang pertama yaitu menurut Basterfield pada tahun 2009 yang terdiri dari material, method, machine, dan environment. Yang kedua menurut Aswari pada tahun 2008 yaitu manajemen, manusia, uang, bahan baku, mesin, dan peralatan mesin. Nah, yang menurut mesin. Lalu yang terakhir, meminimalkan produk cacat dengan metode 7 Tools. Yang menurut Sucipto DKK pada tahun 2016 dalam penelitiannya mengartikan meminimalkan sama dengan menghilangkan, dan penelitian ini bermaksud menghilangkan penyebab permasalahan produk cacat. Yang kedua menurut Joshi dan Khadam pada tahun 2014 yaitu meminimalkan berarti upaya untuk mengurangi tingkat penolakan produk cacat dengan meningkatkan tingkat kualitas dan produktivitas. Dan selanjutnya saya akan tampilkan jurnal dan operasional variabel penelitian saya.